Hai Sobat Data, selamat datang kembali di petualangan kita. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar cara membaca dan mengeksplorasi data. Dan sekarang kita akan belajar data cleaning, salah satu tahap paling penting dalam dunia data science. Jadi kalian pernah nggak sih ngalamin hasil analisis yang aneh atau grafik yang nggak masuk akal? Mungkin aja nih, masalahnya bukan di kamu namun pada datanya, di mana data kamu memiliki nilai yang hilang, format yang tidak konsisten, duplikasi, serta salah ketik. Nah, tugas kita adalah memastikan data kita siap pakai sebelum masuk ke tahap analisis. Jadi kita akan langsung aja ke Google Colabs-nya. Nah, di sini sudah ada data yang dipersiapkan untuk kita mempelajari bagaimana cara mengatasi poin-poin sebelumnya. Jadi di sini kita ada data pelanggan, di mana data pelanggan itu terdiri dari ID pelanggan, nama, usia, kota, pendapatan bulanan, status member, rating layanan, komentar, tanggal registrasi, serta kolom yang namanya kolom. Oke. Setelah data frame-nya dibuat, kita boleh langsung print dulu nih untuk lihat frame-nya gimana sih awalnya. Oke, secara sekilas kita udah bisa tahu nih, oh bahwa usia itu ada dua null value atau tidak ada nilainya. Habis itu pendapatan bulanan juga. Nah, selanjutnya rating layanan. Habis itu di bagian komentar juga. Nah, selain kita melihat data secara langsung seperti ini, kita print data frame-nya, kita juga dengan mudah untuk melihat bagaimana sih informasi awal atau struktur data dari data yang awalnya. Di sini harusnya sesuai ya, untuk ID pelanggan itu integer, namanya objek, usianya float. Ya, ini mungkin harus kita ganti ya, jadi integer karena usia nggak mungkin float. Habis itu kota objek, pendapatan float, member objek, rating layanan float, komentar objek, tanggal registrasi objek. Nah, tanggal registrasi juga mungkin ke depannya kita akan ganti menjadi datetime dan kolom integer. Nah, kan kita bisa aja nih data yang kita sedang lihat itu lebih dari 10 data. Kalau 10 data kan kita bisa langsung print aja terus dilihat mana nih yang missing value-nya atau mana nih yang ada salah input atau gimana. Nah, itu kita dapat memanfaatkan salah satu function pada Pandas yaitu isNull ataupun isNa, di mana keduanya memiliki kesamaan lah. Jadi kalau kita ada isNull, nanti dia menghasilkan data frame yang bertulisan false, false, true, true, true. Jadi yang true ini itu merupakan penanda bahwa datanya null. Nah, agar lebih mudah kita lihatnya, kita boleh pasang zoom. Nah, jadinya langsung tuh usia ada 2 yang nol, pendapatan bulanan ada 2 yang nol, rating layanan 1, komentar 1. Nah, biasanya lagi sebagai seorang data science, kita dalam menangani missing value itu biasanya dalam bentuk persentasenya. Jadi kita tahu nih apa yang bagusnya untuk kita lakukan kalau persentase missing value-nya begini ataupun begitu. Jadi ya pada umumnya cara buat persentase bisa kayak gini. Oke, jadi usia itu 20%, pendapatan bulanan 20, rating layanan 10, komentar itu 10. Nah, kita langsung aja ke strategi penanganan missing value yang pertama, yaitu dengan drop missing value. Di mana drop missing value ini bisa kita pakai ketika jumlah missing value-nya itu sedikit dibandingkan total data. Misalnya datanya kita ada 1000 nih, dan yang missing value hanya 5. Nah, itu ada baiknya kita bisa aja langsung drop. Semisalnya kita nggak mau mengisi null value-nya. Ataupun missing value-nya itu tidak jelas nih datanya mau isi apa. Kayak polanya pun nggak ada. Jadi kalau kita mau drop itu bisa aja drop A, kita
copy dulu ya data yang awalnya biar tidak terhapus yang awal. F drop A. Nah, jadi kita langsung aja pakai function drop A. Terus kalau kita print data frame-nya, nah data frame-nya kita jadi dikit banget nih. Jadi 1, 2, 3, 5 data. Kita jadi hanya memiliki 5 data. Dan karena cukup sedikit ya jadinya datanya kita, jadinya ada baiknya nih kalau kita pakai function pandas yang itu fillna aja. Nah, fillna itu kita ingin mengisi missing value-nya agar kita tidak kehilangan banyak data. Kalau ini kan kita kehilangan banyak data nih, setengah dari datanya kita udah hilang kalau menggunakan drop NA. Sedangkan mungkin aja analisisnya jadi kurang fair gitu, atau tidak dapat digunakan malah. Jadi untuk Vilna, tadi kan kita udah mengetahui nih, kita mau isi kolom usia, pendapatan bulanan, rating layanan, dan juga komentar. Jadi kita mulai dulu dengan mengcopy data frame-nya yang awal. Oke, setelah data frame-nya di-copy, kita bisa langsung mengatasi missing value pada usia. Di semisalnya df Vilna. Oke, jadi dari data ini, karena dia merupakan usia, ada baiknya kita isi missing value-nya dengan median dari usia. Mengapa usia perlu diisi dengan median? Karena kita tahu nih, usia itu dia adalah data numerik dan bisa jadi dia lebih sensitif nih terhadap data di luar median. Contohnya mean, karena kan mean itu ada komanya pasti. Dan kalau kita menggunakan rata-rata dari suatu usia, bisa aja kita kehilangan nih data yang pentingnya. Jadi kita bisa langsung aja kita mengambil nilai median dari usia. Nah, jadi kita udah dapat nih median usia 30. Ada baiknya sebagai seorang data science, kita membuat variabel untuk mengisi atau untuk menyimpan data median dari data sebelum di-clean. Agar kedepannya, semisalnya ada data baru yang masuk, kita tahu nih data sebelumnya itu mediannya diisi dengan nilai apa. Terus cara memakai function Vilna-nya, itu bisa langsung Vilna usia median dengan median usia play sama dengan true ini sebenarnya biar kita nggak perlu tulis lagi ya devil. Nah, sama dengan di sini. Jadi dia langsung mengubah pada data frame-nya. Oke. Kalau kita print. Oke, udah terisi nih basic value-nya yang 103, 107, 30, 30. Selanjutnya untuk pendapatan bulanan. Nah, kita mungkin print dulu ya. Harusnya di panggan. Oke. Di sini pada data 104 itu 0, 109, 0. Nah, berbeda dari usia, kita dapat mengisi pendapatan bulanan itu dengan mean. Jadi, kita perlu mengasumsikan nih bahwa distribusi pada pendapatan bulanan itu normal dan tidak terlalu miring ataupun tidak memiliki outliers. Jadi, karena mean merepresentasikan pendapatan bulanan yang bisa dibilang baik, jadinya distribusinya tidak terlalu terganggu daripada kita mengisi dengan median. Jadi karena kita pakai mean, kita bisa langsung mean pendapatan
Bulanan, men. Nah, kita udah dapat nih tuh 6.250.000 untuk meannya. Dan untuk kita memakai filenya sama kayak sebelumnya aja, film. Kita ambilin ya. Oke, jadinya udah keisi ya untuk meannya yang missing value-nya. Oke, selanjutnya untuk rating layanan. Kalau kita print rating layanannya tuh rating layanan kelebihan rating layanan. Di sini hanya data yang 105, pelanggan 105 yang kehilangan rating layanannya. Untuk rating layanan ini, kita perlu mengisi data atau missing value-nya itu dengan mode. Mengapa demikian? Karena rating layanan itu merupakan data kategorikal yang kita tahu direpresentasikan dengan nilai 1 sampai 5. Jadi dia lebih seperti skala ordinal. Menggunakan mean dan median pada data ordinal sudah pasti nggak logis dong, karena kan dia ordinal. Jadi mode adalah pilihan terbaik untuk data rating layanan. Jadi kita langsung aja. Oke, modenya itu 4. Jadi yang paling sering saya itu mode. Kita langsung run aja. Nah, di sini udah terisi ya untuk ID pelanggan nomor 5 itu rating mood-nya jadinya 4. Nah, next itu kolom komentar. Jadi kita lihat dulu data kolom komentar itu bagaimana sih. Oke, komentar itu merupakan data teks atau string. Jadi udah kurang logis nih, semisalnya kita isi datanya dengan mean atau median ataupun mode. Dan karena kita tidak bisa mengisi dengan cara begitu, jadi kita akan isi menggunakan string yang deskriptif atau dapat dimengerti oleh orang lain. Seperti contohnya tidak tersedia. Jadi kita pakai tidak tersedia aja untuk isi kolom komentar ini. Di devilnya komentar tidak tersedia. Misalnya kita print aja ya. Nah, jadi kita bisa tahu nih, oh pelanggan 105 itu memiliki komentar yang tidak tersedia. Jadi lebih deskriptif dan dapat dimengerti lah. Jadi lebih informatif juga. Oke, jadi seharusnya setelah kita mengatasi missing value sebelumnya, kita bisa cek bahwa missing value-nya itu harusnya udah 0. Oke, 0. Mantap banget. Selanjutnya itu kita akan belajar untuk menghapus atau mengganti kolom dari baris dan baris. Jadi mungkin kita langsung kita cek dulu datanya. Nah, jadi tadi kita punya kolom yang namanya kolom nih. Tentu saja karena datanya kita merupakan data pelanggan, jadinya untuk data kolom ini nggak guna dong, atau fitur kolom ini nggak guna dong. Jadi ada baiknya kita langsung pakai function pada
Pandas itu untuk ngedropnya. Jadi kita boleh langsung drop aja. Comes kolom. Ini harusnya sama dengan ya. Oke. Harusnya udah nggak ada ya data kolom itu. Oke, jadi data kolom itu udah nggak ada. Nah, selanjutnya itu menggunakan replace. Dari contoh ini, replace itu kita gunakan semisalnya data kita ada yang membedakan nih antara inkonsistensi pada nama data atau nilai datanya. Semisalnya Jakarta J-nya besar, terus Jakarta J-nya kecil, Jakarta semuanya besar, dan Jakarta J besar seperti biasa. Selanjutnya, semisalnya suatu data itu atau suatu feature memiliki kategori yang cukup banyak nih. Jadi kayak small, medium, medium kedua, habis itu large. Harusnya nggak perlu ada nilai dong yang medium, medium 2, mending langsung aja medium. Atau kita mau mengganti suatu kode produk nih, dari produk lama menjadi produk yang baru. Dari contoh yang ini, kita mau cek dulu ya, sebelum kita lanjut. Oke, dari data ini kita mau lihat nih untuk yang status member. Jadi di sini ada gold, silver, bronze, platinum. Nah, semisalnya kita mau mengganti untuk yang status member gold ini menjadi premium nih. Jadi yang gold kedepannya kita akan sebut menjadi premium. Untuk mempermudah, karena kan ini datanya cukup banyak. Semisalnya kita ada yang kelewat nih. Jadi kita mau pakai salah satu function dari Pandas juga, yaitu unique. Unique F, jadi replace. Terus member dot unique. Nah, jadi kita udah benar nih. Tadi ada 4 data uniknya. Ada gold, silver, bronze, platinum. Dan kita mau mengganti nilai gold ini atau status member gold menjadi premium. Oke, jadi kita mau mengganti status member gold dan platinum menjadi status member premium. Karena kan untuk status member ini cukup banyak ya, 4. Jadi mungkin mau dikecilin aja jadi 3 kelas. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan dot replace. Jadi kita udah belajar nih tadi dot replace-nya. Replace. Habis itu kita harus isi apa yang mau di replace. Oh, kita mau nge-replace gold sama platinum. Menjadi apa? Menjadi premium. Nah, jadi yang sebelumnya merupakan gold, silver, bronze, platinum. Jadi sekarang datanya itu premium, silver, dan bronze. Terus kalau kita print datanya, jadi yang sebelumnya gold itu menjadi premium, habis itu platinum juga menjadi premium. Oke. Next, yaitu mengubah tipe data atau S-type. Jadi S-type ini semisalnya tadi nih, kolom kita kolom usia, di mana kolom usia kita ini karena ada missing value-nya, jadi dideteksi sebagai float, yang harusnya suatu usia nggak bisa float dong, atau nggak bisa ada komanya di belakang. Jadi akan diubah ke integer. Sama seperti kolom tanggal registrasi, di mana yang harusnya itu tanggal registrasi itu bukan string, tapi ada tipe data yang namanya datetime. Jadi di sini kita langsung aja ya. F type, kita copy dulu yang sebelumnya. Terus kita cek tipe datanya. Oke,
Jadi yang kita mau ganti itu usia dari float jadi integer, juga tanggal registrasi dari objek jadi datetime. Di sini kita mulai dari tanggal registrasi dulu nih. F type tanggal registrasi. Oke, di sama dengan kita harus langsung ganti ya. Tanggal registrasi dot titik s type. Lalu untuk tipe data datetime itu kita langsung tulis datetime 4 ns. Formatnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya untuk usia mirip-mirip formatnya. Jadi usia tapi di sini integer. Jadi kalau kita lihat IP-nya udah benar nih, untuk usia itu integer dan tanggal registrasi itu datetime. Mungkin kalian bertanya nih, kenapa untuk tanggal registrasi itu kita harus ubahnya ke datetime dan tidak keep it as string? Kenapa nggak tetap di string aja? Jadi pada Pandas kita ada function untuk mengambil data dari datetime dengan mudah. Jadi nggak perlu dipisah-pisah deh. Semisalnya kita mau cari tahu nih tanggal registrasi, sejauh apa tanggal registrasi user dengan hari ini. Jadi udah berapa lama dia menjadi member. Jadi kalau kita ambil datetime hari ini, jadi pandas titik to datetime today, lalu kita membuat durasi, kita membuat kolom baru yang namanya durasi registrasi, kita bisa aja langsung today dikurang f type tanggal registrasi. Oke, jadi kalau kita print aja, biar langsung dilihat perbedaannya. Tanggal registrasi. Nah, jadi kita udah tahu nih berapa durasi pelanggan kita udah registrasi. Misalnya jadi pelanggan 101 itu registrasinya udah 875 hari nih. Oke, bagus banget. Nah, di sini selanjutnya ada uji pemahaman. Jadi kita pertama harus membayangkan ada kolom baru bernama nomor telepon di data frame clean yang berisi data seperti nomor telepon pada umumnya. Terus bagaimana sih cara kita mengisi atau mengatasi nilai nol ini? Selanjutnya dari data frame type, def type yang sudah bersih perlu buat data frame baru yang berisi pelanggan dengan usia di bawah 30 tahun. Jadi kita kita pilih dulu deh def type-nya. Oke, setelah di copy kita perlu membuat kolom baru bernama nomor telepon. Jadi semisalnya di sini ada kolom baru namanya nomor telepon. Terus ada data. Jadi di sini udah disiapin ya datanya sebelumnya. Tinggal copy. Oke, kita punya data nomor telepon. Yang dimana beberapa bagian itu memiliki no value. Jadi kalau kita cek dev latihan, jadi sekarang selain kita punya yang awal, kolom yang awal, kita sekarang punya kolom nomor telepon. Gimana sih kita harus mengatasi null value pada nomor telepon ini? Oke, karena tadi sebelumnya kita udah tahu bahwa untuk mengatasi string itu baiknya menggunakan isi yang informatif atau seperti yang tidak tersedia. Jadi ada baiknya untuk nomor telepon itu juga kita isi dengan tidak tersedia. Jadi orang-orang bisa tahu nih, oh pelanggan ini nomor teleponnya nggak ada nih atau belum tersedia. Jadi kita harus treat
nomor telepon sebagai string dan bukan integer. Karena kalau integer udah pasti nolnya akan hilang ya. Jadi pertama-tama karena kita ada data yang isinya NA terus ada yang none juga. Jadi kita ubah dulu nih yang data NA itu ke none. Di df kan nomor phone replace A dengan np.none. Terus kita lihat lagi. Oke, udah sama-sama nilai none-nya. Selanjutnya kita fill none-nya. Jadi kita fill lagi. Sebagai tidak tersedia. Oke, jadi sekarang datanya itu tidak tersedia. Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita diminta dari data frame di type itu melakukan slicing pada data frame-nya dan membuat data frame baru berisi pelanggan dengan usia di bawah 30 tahun. Jadi untuk yang video sebelumnya kita udah tahu nih cara slicing. Jadi itu udah banget. Kita tinggal dari type. Terus kita harus ambil usia dan di bawah 30. Dan jangan lupa kita harus copy ya. Oke, jadi kita ada 3 pelanggan yang umurnya di bawah 30 tahun. Ada Andi, Eka, dan Hana. Oke, jadi kita udah belajar nih bagaimana cara mengidentifikasi missing value dengan memanfaatkan function pada pandas yang tadi isNull.sum itu. Terus bagaimana strategi penanganan missing value. Ada 2 cara dengan drop atau membuang missing value tersebut ataupun dengan mengisi missing value tersebut. Selanjutnya kita juga udah belajar tentang drop, di mana kita dapat drop kolom yang mungkin tidak relevan pada data kita. Selanjutnya kita juga udah belajar tentang replace, di mana kita dapat mengganti suatu nilai pada data. Jadi mengatasi inkonsistensinya juga pada data. Dan juga S-type, di mana kita mau mengubah tipe data dari suatu data. Semisalnya yang tadi dari string jadi datetime, atau yang float jadi integer. Oke, jadi itu aja video dari materi kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton dari episode 1 hingga episode 3 ini. Thank you.